Di sebuah pentas kesenian, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Acara pagelaran seni dilaksanakan. Waktunya Salim dan kawan-kawan tampil. Catur sendiri duduk di belakang para penabuh. Kepala Catur bergoyang mendengar alunan musik gamelan. Sukar sendiri memperhatikannya dari jauh dan tak ikut serta dengan rombongan. Bahkan Sukar tak berani untuk menghampiri rombongan sanggar dan hanya bisa memantau dari jauh, seperti warga atau wisatawan yang sedang berlibur dan sedang menikmati pertunjukan gratis. Sukar diam-diam juga mengabadikan penampilan mereka, baik foto maupun video. Andre sendiri tidak bisa ikut menonton karena malam ini ada job di salah satu beach club dan nanti Sukar dan yang lain akan menyusul setelah selesai acara pagelaran usai. Sukar terkejut ketika tiba-tiba riuh tepuk tangan gemuruh, lalu kemudian diam saat Catur tiba-tiba ikut menyaut ketika salah satu pegending dari Sanggar Bali tampil. Dan semua tak menyangka jika Catur bisa menyanyikan gending Bali. Itu karena akulturasi kedekatan budaya Bali dan Using masih menjadi satu di zaman dahulu. Bahasa keduanya juga hampir-hampir sama. Sangkaning rasa sayang tiang kepening ngadi kadi rasa uling ebo kanti telapakan betis adi tiang ngelahang pokone tiang mekejang-kejang ane ngelahang tu sing dadi anak len ngendahang ulian rasa tresna kliwat tekening ngadi kejeb dogen nadi ajo kepening dewek tiang sube jelek bayune singem rasa laksanane buka bangkong ngamah kule kling klang kling klung tiang jalan mule nelponin adi Adi di jene Sukar nguryang ne deselingkuh na denyen nakal na gitu tiang pabesen kinadi bangkung ngamah gula kling klang kling klung jalan mule gitu tiang nelponin nadi sesai. Tepuk tangan pun meriah, bahkan Sukar yang terkejut karena Catur menyebut namanya itu sampai orang di sebelah Sukar ngomongin Catur. Wih, keren banget no. Mare Jani yang nepuin ada sanggar luar Bali tapi bisa megedeng Bali. Tapi kok bisa liriknya diganti jadi Sukar? Nyan Sukar tuh. Siapa Sukar tuh? Tapi bisa ya dia nyanyi gending Bali? Padahal kan dia nggak waras. Mungkin pacarnya namanya Sukar. Dek. Ketika Sukar tersenyum karena mereka tak tahu jika yang namanya Sukar itu saat ini ada di antara mereka. Kasian ya, ganteng-ganteng gila. Iya, nyen ada nih tuh. Namanya beli catur. Ya, setelah acara selesai, Sukar tak langsung menemui Catur, tapi kembali ke hotelnya sendiri yang tak jauh dari lokasi homestay yang diinapi anggota sanggar, yang sudah disediakan oleh panitia. Andre sendiri menginap di villa yang berbeda yang dekat dari beach club tempat ia ngejob malam ini. Dan rencananya, nanti sore Sukar akan menjemput Catur CS menemui Andre dan menyaksikan performa Andre nge-DJ. Dan untuk sementara waktu, Sukar istirahat lebih dulu dan juga reservasi di salah satu restoran yang akan Sukar kunjungi untuk mentraktir Catur CS dan mengajaknya keliling-keliling sebelum besok kembali ke tanah Belambangan. Di homestay Catur CS. Di homestay Catur CS sendiri, Salim, Wasis, dan Widi sedang santai menunggu Sukar menjemput. Sanggar Kapuronto dan juga Sanggar Sembujo sendiri satu homestay. Homestay sendiri terdiri dari 4 kamar, 2 bawah dan 2 di lantai atas, dengan 1 kolam renang bersama.
2 kamar yang ada di atas dikhususkan untuk ketua sanggar masing-masing dan 2 kamar di bawah untuk para anggota personil sanggar dan digunakan ramai-ramai. Meski 1 kamar yang digunakan untuk ramai-ramai, namun fasilitas seperti bed dan lainnya tercukupi. Dan sore ini setelah pagelaran usai, beberapa anggota ada yang berpencar memanfaatkan waktu untuk bersantai-santai. Sebagian ada yang berenang di kolam. Sebagian lagi ada yang berburu senja ke pantai yang tak jauh dari lokasi homestay. Dan sebagian lagi ada yang mencari buah tangan di sekitar lokasi. Baik Kang Arto maupun Kang Arjo mengizinkan anggotanya keluar dengan syarat dan ketentuan tertentu dan wajib kumpul malam nanti sebelum besok kembali ke tanah osing. Kecuali untuk catur CS yang sudah izin lebih dulu dan nantinya akan terpisah dari rombongan karena harus menemui Andre dan nantinya juga pulang dengan Sukar dan juga Andre. Dan di kamar anggota sanggar Mawar Kapuronto sendiri, Salim sedang memandikan catur. Dan ketika memandikan catur, Salim terkejut dan tertawa cekikikan sampai Wasis dan Widi mendengarnya dari luar, lalu berlari menghampiri Salim yang sedang memandikan catur di shower yang ada di belakang. Dan begitu Wasis dan Widi datang, waduh, sis, kenapa ditutup sih mataku? Dilarang melihat yang bukan hakmu. Habisnya lucu, punya catur dicukur gundul. Ada-ada aja si Sukar. Sis, lepasin. Orang aku udah pernah lihat punya catur juga. Lah kamu kan juga pernah lihat punya catur, sis. Kenapa cemburu? Ya kan dulu lihatnya pas masih berbulu. Sekarang kan udah gundul. Bukan cemburu, takutnya ntar kamu nyuruh punyaku gundul juga. Ucap Wasis melepas mata Widi. Boleh juga, sis. Aku juga pengen ngerasain gimana rasanya punyamu gundul. Gak mau, gatel-gatel pas tumbuh. Udah jangan berantem. Udah selesai mandinya, ucap Salim kini menutup catur dengan handuk, lalu membawanya ke kamar dan memakaikan pakaiannya yang sudah disiapkan oleh Sukar. Kekompakan ketiganya sudah teruji dan tak diragukan lagi. Semuanya menjaganya dengan baik. Ada dan tidak adanya Sukar, ketiganya tak akan berubah pada catur. Dan lebih bersyukur lagi ketika catur menemukan kekasih hati sebaik Sukar. Sukar benar-benar berhati emas. Salim, Widi, dan Wasis pun ikut bahagia. Udah kamu pakein pampers, Lim? Tanya Widi. Udah Kang, beres. Ada enggak dia? Enggak ada Kang, belum. Nah, waktunya pakai jaket ya Tur. Beres. Oh iya, pakai wax, biar rambutnya rapi. Jangan lupa parfum. Semprot. Dah, siap buat dugem. Lim, HP-mu bunyi tuh, ucap Widi. Tolong angkatin Kang, paling Andre, kalau enggak Kang Sukar. Oh, Sukar Lim, angkat aja Kang. Iya, halo Kar, ini Kang Widi. Iya, ini udah di homestay, catur baru aja dimandiin. Udah siap. Oh, caturnya belum Kar. Iya Kar, tapi udah pakai pampers kok. Oh, iya. Oke, kita tunggu. Gimana Kang? Ayo persiapan, Sukar OTW nyusul kita. Ya sudah, aku mau bilangin Kang Arto dulu, ucap Wasis. Yo Kang Widi, gantian tungguin catur ya. Aku belum mandi, tak mandi bentar. Ya Lim, mandi sana. Ya, Salim pun mandi. Dan catur dijaga oleh Widi. Diem yo Tur, ntar lagi ayangmu datang. Di jalan sendiri, Sukar masih dalam perjalanan menuju homestay catur CS. Dan ketika Sukar dalam perjalanan menuju homestay, HP Sukar berbunyi. Andre menelpon. Gimana Andre? Lo di mana? Ini udah OTW ke homestay. Habis ini ngajak mereka jalan-jalan bentar ke restoran. Ngajak mereka shopping tipis-tipis. Habis itu terakhir ke klub lihat lo nge-DJ. Please welcome DJ Andre Performa. Ya udah deh. Hati-hati ya lo pada. Siap. Nanti gue kabari deh. Oke. Di homestay sendiri, Kang Arto menghampiri ke kamar Arjo karena ingin mengajaknya jalan tipis-tipis ke pantai. Dan karena Arto takut mengganggu Arjo yang dikira sedang tidur, Kang Arto jadi urung mengetuk pintu dan memilih kembali ke kamarnya. Namun, baru saja Kang Arto balik badan,
pintu kamar Arjo terbuka. "Kang, Arjo, baru saja aku mau ngetuk pintu kamarmu. Tapi takut gangguin kamu istirahat. Aku baru mandi, Kang." "Eneng paran, Kang." "Ah, gak apa-apa. Cuma mau ngajak kamu jalan-jalan ke pantai saja. Cari jagung bakar, ya sambil menikmati sunset." "Boleh, Kang." Sis, gimana? Jadi ke klub?" "Jadi, Kang. Sukar sudah OTW." "Ya sudah kalau gitu, hati-hati. Aku juga mau jalan-jalan bentar di sekitar sini. Salam ya sama Sukar." "Iya, Kang." "Arjo, yuk." "Iya, Kang." Ya, Wasis pun tersenyum pada Arjo dan Kang Arto. Wasis curiga dengan sikap keduanya, namun tak berani menyimpulkan apa-apa. Dan dari lantai atas, Wasis masih melihat anak-anak sanggar masih mandi di kolam renang, termasuk Capli. "Ple, ikut gak?" Tapi anak kecil gak boleh ikut dugem." "Enggak, Kang. Aku di homestay aja. Katanya aku gak boleh keluar kemana-mana sama Kang Tunjung." "Cie, emang kenapa? Posesif amat. Katanya ntar malam mau video callan." "Cie, tapi aku boleh nitip gak, Kang? Buat oleh-oleh Kang Tunjung." "Ple, oleh-oleh apa?" Seketika Sukar tiba-tiba datang. "Bapak Sukar, eh, anu Kang, Pak, anu nitip oleh-oleh buat ibu sama Kang Tunjung." "Nanti Bapak cariin." "Makasih Kang. Pak." "Tur, wih, udah ganteng," sapa Sukar saat melihat Catur keluar dari kamarnya. Lalu Sukar menghampiri Catur. Wasis pun turun lalu bantu membawakan tas-tas dan memasukkannya ke mobil Sukar. "Gimana Kang? Bener kan outfitnya?" tanya Salim. "Pas. Kalau rambutnya? Keren. Ya udah yuk, kita ke resto tebing." "Gas." Ya, Sukar pun membawa Catur Cias ke sebuah resto di pinggir tebing dengan pemandangan alam yang indah. Dan di dalam mobil sendiri, Sukar duduk di depan bersama Catur. Catur yang aman dengan sabuk pengamannya itu terlihat duduk melamun. Dan Sukar memperhatikannya diam-diam sembari tersenyum. "Kang Salim, tolong ambilkan biskuit di tasku dan tolong kasihkan Catur." "Oh iya Kang." "Permisi ya Kang." "Gak apa-apa, ambil aja." Ya, Salim pun mengambilkan biskuit dan menyuapi Catur dari belakang. "Tur, bisa pegang sendiri. Nah, gitu pintar." "Waduh, jangan jatuh Tur." "Gak apa-apa Kang, biarin aja. Yang penting dia anteng." "Biskuit apa sih ini? Penasaran, kok ODGJ suka sama biskuit? Cobain Lim, dikit," ucap Widi mengambil satu biskuit dan mencobanya. "Wid, punya Catur itu," ucap Wasis. "Gak apa-apa Kang, makan aja, masih banyak kok." "Tapi kalau aku makan biskuit ini, aku gak akan gila kan?" "Enggak lah Kang." "Oh iya Wid, tadi pas aku sempat pamit dengan Kang Arto mau ngajak keluar Kang Arjo. Dan gak tahu kenapa, aku lihatnya ada yang berbeda dari Kang Arto saat bersama Kang Arjo." "Telat. Aku sih udah curiga dari kemarin-kemarin. Kayaknya ketua sanggar sebelah naksir deh sama ketua sanggar kita," ucap Widi. "Tapi justru tadi aku lihatnya Kang Arto yang naksir Kang Arjo." Udah, dua-duanya sama-sama suka. Gimana?" ucap Salim. "Emang Kang Arto suka cowok? Bukannya dia udah putus sama ceweknya? Dan kenapa harus sama Kang Arjo?" "Gak bisa dipercaya," tanya Wasis. "Yang namanya hati, yang awalnya cuma konco kerja sama antar sanggar, lama-lama jadi konco urip. Apuo riko sing percaya." "Apuo sun sing percaya sampai isun bisa ndemeni riko. Seprono seprene riko hangsun anggep konco. Saya suwi rasa iki
kok wis liya. Tuh, dengerin catur tuh, udah diulti sama catur, ucap Salim. Waduh, lagu kita dulu sis, dari temen jadi demen. Aku juga bisa Kang. Mung ngriko hang bisa ngerteni awak isun sampe ring jerone ati. Tulus welas riko mergo mung sewates konco, tapi piaten rasa demen nyanding riko. Rasa welas ring ati sing bisa ison apusi, tulus hangsun goleti mung riko hang duweni. Sekarang aku semakin mengerti kalau cinta itu misteri. Dulu aku juga gak ada kepikiran pacaran sama Widi. Kepikiran sama laki-laki pun tidak, ucap Wasis sembari merangkul Widi, dan Widi bersandar manja di pundak Wasis. Aku juga sama Kang, mana kepikiran punya pacar kayak Andre. Sama Kang, gak cuma kalian, aku pun yang sudah menyukai laki-laki saja gak kepikiran suka sama catur. Lah ini paling parah, gak kepikiran nyangka punya pacar gak waras. Dulu pas pertama kali ketemu catur, pas dideketin gak takut Kang. Dulu kan catur parah, gak anteng kayak sekarang. Bisa ngajar orang loh. Enggak Kang, untung saja aku gak diapa-apain sama dia. Rasanya dia kayak jatuh cinta sih sama aku. Lah iya, orang dikira cokro, kan kalian mirip, ucap Widi. Tapi siapa bilang gak diapa-apain. Justru karena catur mengira Kang Sukar cokro, sampai dia di... Hehehe. Gak apa-apa Kang, itu pengalaman yang gak bakal bisa aku lupain. Kar, aku boleh tanya gak? Tanya Widi. Tanya apa Kang? Gak jadi Kar. Kenapa Kang? Kok kamu bisa-bisanya ada kepikiran nyukur bulu jembitannya catur? Wid, gak sopan, ucap Wasis. Oh, itu spontan aja Kang. Soalnya dia habis kegigit semut pas nemenin aku dan Paul ngerjain project di hutan jati dan sengon. Oh, tadinya pengen aku waxing, tapi belum beli peralatannya, jadi aku cukur aja. Kelihatan makin panjang. Udah di test drive belum Kar? Wid, lambe iro. Kalau penasaran rasanya, Kang Wasis aja suruh cukur, ucap Sukar giliran menggoda. Coba sis. Gak usah dicukur aja udah panjang, udah bikin kamu nangis-nangis tiap dimentokin. Aduh, kalian ngomong apa sih? Jangan ngomong jorok-jorok, gak ada Andre di sini. Sabar Kang, nanti pasti Kang Salim takjub lihat Andre. Ya, udah gak sabar. Ajeb. Ingat ya Lim, jangan sampai mabok, ucap Widi. Enggak Kang. Kar, di sini ada masjid gak? Bentar lagi maghrib, tanya Wasis. Ada Kang, tapi di restonya ada musola kok Kang. Syukurlah. Di pantai, deru ombak terlihat begitu syahdu. Banyak pengunjung baik wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara terlihat menikmati senja dan menunggu matahari terbenam. Namun sejauh mata memandang, keduanya tak menemukan penjual jagung bakar. Kang, sing ono jagung bakar ring kene, ono nih mung lumpia. Riko gelem lumpia? Opo biayen Kang? Tunggu sebentar ya, kamu duduk di sini dulu, biar aku yang ngantri. Kesuwun Kang. Ya, Kang Arto pun mengantri membeli lumpia. Dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliran Kang Arto. Dan setelah mendapatkan 2 porsi lumpia dan hendak menghampiri Arjo, seketika Arjo menghilang. Kemana Arjo?
Dan begitu pandangan mata Kang Arto melihat ada fire dance dan juga tari kecak yang berada tepat di depan sebuah restoran. Mata Kang Arto seketika tertuju pada salah satu pengunjung yang diajak menari oleh penari kecak itu. Dan pengunjung itu adalah Arjo. Seketika Kang Arto pun berjalan menyaksikan tarian tersebut. Tangan kiri Kang Arto membawa 2 porsi lumpia, sedangkan tangan kanannya mengabadikan momen Arjo yang sedang menari bersama penari kecak. Dan begitu selesai, semua ikut tepuk tangan. Dan Kang Arto terkejut ketika 2 penari kecak itu merangkul Arjo dan sempat mengobrol sebentar hingga saat Arjo kembali dan mencari Kang Arto. Kang Arto tersenyum saat Arjo menemukannya. Lalu Kang Arto menghampiri dan keduanya duduk di pasir pantai. Maaf Kang, tadi aku tiba-tiba ditunjuk sama penarinya. Dan gak nyangka, ternyata salah satu penarinya temanku. Dan Nak Bali juga. Sayangnya dia tidak masuk dalam pagelaran karena bukan anak sanggar. Oh, menjadi penari tidak harus dari sanggar. Terkadang kita bisa belajar sendiri dan mengolah bakat kita sendiri. Terkadang kita bisa menari dari hati. Benar Kang? Nih lumpianya. Bentar, aku pesankan minum. Halo Beli, es kelapa 2 ya. Oke. Aku tadi mengabadikan saat kamu menari. Dan keren. Wah, aku sampai gak kepikiran. Makasih ya Kang. Kirim videonya Kang. Iya. Silakan. Es kelapanya. Suksma Beli, ucap Arjo. Arjo, bisa. Kapan-kapan kamu mengajariku menari. Bisa? Tumben. Pengen aja. Biar gerak aja nih badan. Aku rasa menari selain bisa untuk membakar kalori, juga bisa bikin kita berekspresi dan bikin kita happy. Ya, hitung-hitung sekalian olahraga. Karena aku orangnya jarang sekali yang namanya olahraga. Kebanyakan duduk di ruangan kerja. Selain sibuk, gak sempat. Emang dasar mager orangnya. Tapi begitu melihat kamu menari, saya jadi tertarik. Tertarik sama tariannya, apa tertarik sama saya, Kang? Seketika Arjo mulai berani menggoda. Bercanda, Kang. Saya tertarik dua-duanya. Dan saya gak bercanda. Kang, seketika Arjo syok dan tak menyangka dan tak percaya dengan ucapan Arto itu. Dan begitu Arto hendak ngomong sesuatu yang serius. Kang Arto, di sini juga ternyata. Beli Kadek, ketemu lagi. Seketika keduanya urung mengobrol serius karena tak sengaja bertemu salah satu panitia sanggar yang kebetulan sedang main ke pantai. Di homestay sendiri, Caplik sedang bersantai bersama teman-temannya. Plek, kok gak jalan-jalan sama yang lain? Yang lain pada keluar loh. Kenapa kamu ngelamun? Sapa Kang Musir dari sanggar tari Sembujo. Lagi nunggu temen telepon Kang. Janjian. Udah makan belum? Belum Kang. Nyari nasi betutu yuk. Di mana Kang? Jauh gak? Aku gak mau kalau jauh-jauh. Enggak. Ini loh, di dekat homestay. Di seberang, ada nasi betutu. Jalan kaki aja. Oh, iya Kang. Ayo. Ya, Musir pun merangkul Caplik dan keduanya berjalan kaki menyeberang menuju resto ayam betutu yang tak jauh dari homestay. Dan begitu keduanya sedang berjalan bersama, HP Caplik berbunyi. Tunjung memvideo call-nya. Kang, lagi ngapain? Tunjung diam. Kang, tut. Ih, kok mati? Caplik mencoba menghubungi Tunjung kembali, namun Tunjung tak mengangkatnya. Lalu Caplik mencoba mengecat Tunjung, namun Tunjung tak membalasnya, yang membuat Caplik jadi cemas. Aneh, masa sinyal? Perasaan Caplik habis video callan dengan ibunya, dan lancar-lancar saja.
Di rumah Tunjung. Di rumah Tunjung sendiri, Tunjung yang melihat Caplik masih sibuk itu enggan untuk mengganggunya dan berniat menghubunginya nanti saja. Di samping itu, selain tak bebas dan tak nyaman mengobrol jika Caplik sedang bersama orang lain, entah kenapa Tunjung tiba-tiba tak suka ketika melihat Caplik akrab bahkan ketika ada orang lain yang merangkulnya. Aneh, harusnya sih cuek-cuek saja. Tapi kenapa Tunjung merasa tak suka? Apalagi Tunjung tahu betul jika mayoritas anak-anak Sanggar pada banyak yang belok semua. Bukan membenci, tapi khawatir. Eits, kenapa Tunjung harus khawatir? Apa yang harus ia khawatirkan? Atau jangan-jangan ini yang dinamakan rasa cemburu? Cemburu pada bocah si cemeng manggis itu? Ah, entahlah. Tunjung jadi pusing. Di homestay. Dan di homestay sendiri, ketika Caplik sudah kembali ke homestay, Caplik memilih untuk menyendiri di kamar sembari mengecek notifikasi di HP-nya. Sedangkan yang lain masih ada yang belum pulang keluar. Ada yang bersantai di pinggir kolam gitar-gitaran dan masih banyak kesibukan yang lain. Caplik yang penasaran karena Tunjung dari tadi tak membalas pesannya itu kini mencoba menghubunginya lagi. Namun tetap tak membuahkan hasil. Caplik pun yang gregetan itu mengirimkan pesan. Kang, Caplik udah di homestay. Seketika mata Caplik terbelalak senang saat pesannya dibaca oleh Tunjung. Lalu Tunjung langsung tiba-tiba memvideo call-nya. Dan Caplik pun mengangkatnya. Kang, loh, Kang Tunjung di mana? Ini lagi di kafe sama teman-teman. Biasa, ngopi-ngopi sama teman-teman. Oh, kenapa tadi nggak diangkat? Sinyal jelek. Alasan, bohong. Bagus kok. Iya ya, aku nggak mau ganggu kamu yang lagi berduaan. Pakai rangkulan segala lagi. Emang rangkulan kayak gitu aneh? Nggak juga sih, kalau yang rangkul orang lain. Tapi kalau yang rangkul anak-anak Sanggar, sedikit curiga. Curiga? Curiga karena? Sudah, gak usah dibahas. Gimana pagelarannya? Lancar Kang, sukses. Syukurlah. Kapan balik? Tadi aku nyari belut sendirian. Mana sepi lagi rumah Kang Sukar. Hanya ada tetua adat yang mau ke hutan bambu, mau ritual. Besok pagi pulang Kang. Paling sore udah sampai. Jangan bilang Kang Jung kangen ya. Atau kecurigaan tadi itu karena Kang Tunjung. Apa? Jung, sorry telat. Sorry guys. Tut. Kini giliran Caplik yang tiba-tiba saja mematikan panggilan video call-nya setelah melihat pemandangan Tunjung yang tiba-tiba dirangkul oleh teman ceweknya. Ya, kini giliran Enjung yang panik dan mencoba menghubungi Caplik lewat pesan dan juga panggilan. Tapi sayang, Caplik mengabaikannya. Di Beach Club. Ya, di Beach Club sendiri, Catur CS sudah sampai dan kini sedang duduk di kabana dengan santai sembari menikmati makanan yang sudah disediakan, menunggu performa Andre. Kok Andre belum muncul-muncul ya? Padahal setengah jam yang lalu dia WA. Kang, di mana? Lah pas aku bales sekarang, aku di kabana di kolam renang malah nggak dibales. Lagi sibuk Kang, biasa persiapan. Apa iya? Nah, itu dia Kang. Lim, pacarmu Lim, teriak Widi heboh. Please welcome DJ Andre. Suara musik DJ bergema, kembang api juga asap diiringi suara tepukan tangan yang meriah membuat Salim melongo. Apalagi ketika melihat penampilan Andre yang dengan bawahan celana jeans dan atasan crop top dengan potongan menyilang di bagian dadanya, juga menunjukkan perut six-pack-nya di bagian bawah. Bukannya senang, Salim malah cemberut, yang membuat teman-temannya heran. Lim, kenapa diem?
Tanya Wasis. Katanya nggak mau pakai pakaian seksi, tapi sekarang malah pakai pakaian nggak genah. Kayak pakaian kurang bahan aja. Stylenya emang udah gitu Kang, ucap Sukar. Iya Lim, keren Andre. Wih, lihat, Andre ngeden. Lihat, banyak yang deketin. Wah, mereka nyawer Lim. Lim, nyawer Lim, ucap Widi. Nyawer apa? Ya kali bonusku dari pagelaran tak buat nyawer, bangkrut. Lihat aja, mereka koko-koko, bos-bos, yang nyawer nggak cuma 100-200, nyawernya ugal-ugalan. Duit kayak nggak ada artinya, dilempar-lempar kayak gitu sama Andre. Waduh, kurang ajar, dia pegang perut Andre. Lin, mau kemana? Kang, jangan Kang, Andre lagi kerja, ya emang kayak gitu. Emang Kang Salim nggak pernah lihat dia kerja? Ya lihat kadang, tapi Andre udah janji. Janji apa Kang? Ya janji, nggak pakai yang terlalu seksi, terus berusaha jaga jarak, jangan sampai kepegang. Kalau ada yang mau pegang, harus menghindar. Kalau bisa, tolak. Nggak mungkin juga dia menolak, udah resiko kerjaannya seperti ini Kang. Lim, jangan malu-maluin. Ya masa pakai sarung? Udah, duduk anteng di sini, ucap Wasis. Iya Lim, cuma dipegang gitu doang. Nih ya, kamu tanpa nyawer aja bisa pegang-pegang dan nikmati Andre sepuasnya. Belum tentu yang nyawer segitunya bisa ngerasain tubuh Andre. Lagian sama-sama cowoknya, dipegang juga nggak akan bunting, nggak akan bahaya. Ya justru sama-sama cowok itu yang bahaya. Dan aku gak suka kalau yang megang cewek gak akan nyetrum. Beda kalau cowok, mana cowoknya ganteng-ganteng lagi, gak modelannya besok kayak aku. Ya wajar aku kesel, aku kan pacarnya. Masalahnya isun sing demen kadung ono hang ngotek-ngotek duweni isun. Saiki aku arep tekok Amerika Kang, kadung Kang Wasis ono hang nyetol. Apa Kang Widi sing ngamuk? Yo ngamuk Lim, tapi kan lihat-lihat sikon dulu. Lah, dia kan lagi kerja Lim. Kar, kemana? Bentar. Ajep. Widi heboh, lalu ikut berjoget loncat-loncat, mengikuti alunan musik remix dan sangat excited, seperti pengunjung lain. Wasis yang melihatnya pun sampai heran. Salim diam dan hanya memperhatikan Andre dari tempat duduknya. Salim yang kesal itu melampiaskannya dengan menggigit pizza dan memakannya secara brutal. Catur sendiri sedari tadi juga diam dan seperti menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi seperti kebingungan. Sedangkan Sukar tiba-tiba berdansa sembari menghampiri Andre. Dan dengan penuh perjuangan dan dengan sedikit berdesak-desakan, Sukar pun sampai di depan. Namun Andre belum menyadari hingga saat berganti lagu berikutnya dan Andre menghampiri ke sebelah kiri panggung. Andre terkejut ketika melihat Sukar yang sudah menggenggam segepok uang di tangannya dan berusaha hendak menyawer. Andre yang melihat sahabatnya itu langsung menarik tangan Sukar naik ke stage bersamanya. Andre pun mengajak Sukar berdansa dengan tarian seksinya. Lalu Sukar melemparkan uang pada Andre yang membuat Andre berdansa semakin hot. Widi dan Wasis heboh, Salim masih diam. Wih, keren Sukar. Kamu gak naik Lim? Naik bawa apa? Masa cuma bawa kon doang. Dan begitu Sukar menyentuh dan meraba tubuh Andre, waduh Lim, jangan cemburu Lim, mereka bisik-bisik lagi. Bisik-bisik apa ciuman tuh? Lihat Lim, Sukar pegang-pegang Andre. Kamu gak cemburu cowokmu diraba-raba? Biarin kalau Kang Sukar, dia gak bakal dari hati. Lah tapi kan sama aja dipegang-pegang. Boti sama Boti pegang-pegangan emang bisa nyetrum. Lagian ngapain aku cemburu cowokku dipegang-pegang sama dia? Lah cowoknya aja tak pegang-pegang dari dulu. Lah tadi yang mandiin Catur siapa? Apa enggak tak pegang-pegang? Apa enggak tak sabuni? Apa enggak tak cebokin? Iya juga sih.
Nih, lihat, tak pegang-pegang nih si Catur. Muah, muah, tak cium, ucap Salim mengecup pipi Catur yang membuat wasis yang melihatnya jadi ngakak. Kalau sama aku, kamu cemburu nggak, Lin? Aku nyawer ya. Aku juga mau pegang bodinya Andre. Iya nggak, sis? Kamu boleh dah pegang wasis. Pegang, Gi. Nih, pegang. Ucap Widi berpura-pura. Emoh. Gak nafsu kalau sama Kang Wasis. Enak aja. Orang Andre badannya bagus kok. Six pack. Masa aku pegang perut Kang Wasis yang rata? Agak buncis lagi bawahnya. Lin, Andre sama Sukar turun, Lin. Waduh, mau kemana dia? Ucap Wasis. Kesini. Dre, sapa Widi. Enjoy, Kang. Ucap Andre pada Widi. Lalu Andre menatap Salim dan... Dre, ngapain? Ikut gue, Kang. Moh, malu aku. Ayo, ayo, Salim, ayo. Ucap ketiganya bersorak sehingga mau tak mau Salim pun ikut. Semua pengunjung memperhatikan Andre dan ikut bertepuk tangan. Ya, didampingi 4 bodyguard, Andre membawa Salim menuju ke stage. Dan begitu sampai atas, Andre mengganti single musik terbarunya yang baru rilis dengan Salim yang menjadi model video klipnya. Salim jadi plonga-plongo, bingung dan gak ngerti harus bagaimana. Musik pun dimulai. Alunan slow remix itu membuat semua pengunjung terhanyut, apalagi saat melihat Andre yang nge-treat salah satu pengunjung dengan fan service-nya. Tapi tampak begitu spesial. Ya pantas saja, semua pengunjung tak tahu lawang Kang Salim bukan fans Andre, jadi yang dilakukan Andre bukanlah fan service, melainkan boyfriend service. Jadi terlihat romantis. Meski Salim sudah biasa tampil di depan orang banyak, namun entah mengapa kali ini gugup. Itu karena tak suasananya saja yang berbeda, tapi juga berdansa dan bermesraan di depan publik seperti ini membuatnya malu dan tidak nyaman. Namun, Salim berusaha menahannya agar tak mengecewakan Andre. Dan di sisi lain, hatinya sedikit lega. Karena Andre memperlakukannya dengan spesial. Salim senang dan Andre pun tiba-tiba berbisik. Jangan cemburu, gue cuma kerja. Dan asal Kang Salim tahu, orang lain mungkin bisa berdansa dengan nyawer gue, tapi tidak dengan lo, yang gue ajak dansa tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Dan apa, Andre? Dan belum ada yang gue cium di atas panggung. Woi, seketika semua pengunjung bersorak ria. Dre, kalau Kang Salim gak percaya, Kang Salim bisa cek aja sendiri. Jejak digital selalu ada. Cuma lo satu-satunya cowok yang beruntung di atas panggung. Tepuk tangan pengunjung ramai, so sweet. Bahkan fans Andre mulai kepo pada Salim. Dan di Kabana sendiri, Widi dan Wasis ikut terharu. Wasis merangkul Widi, dan Widi mencium Wasis tanpa malu. Wid, ih kenapa? Gak usah malu. Itu lihat, mereka ada yang lebih parah. Gak cuma cewek sama cowok yang ciuman, ada juga cowok sama cowok ciuman. Itu juga di sana, bule juga. Cowok sama cowok. Ternyata di sini banyak humpipa juga ya. Banyak, Kang, ucap Sukar. Hingga kemudian Catur tak sengaja menggenggam tangan Sukar dan memasukkannya ke dalam perutnya. Sukar merasakan tangannya hangat, lalu Catur menoleh ke kanan dan ke kiri seperti gelisah. Lalu yang tadinya duduk tiba-tiba berjongkok. Kenapa, Tur? Tanya Widi. Hingga kemudian tawa Wasis saat Catur buang angin. Bau, Tur. Dan begitu Sukar mengintip pempes Catur. Oh, pantas dia gelisah. Terus pegang tanganku ditaruh di perutnya. Aku pikir mau romantis. Taunya perutnya sakit. Larene Kang. Waduh, Tur. Lagi asik-asik dugem malah kepesing. Iya, Kang. Dan untung kita spend di Kabana. Jadi cuma kita yang ngerasain bau kentutnya Catur.
Makanya, soalnya dari pagi sampai pagelaran belum si Catur. Udah belum Tur ngesengnya? Sis, ayo kita bawa ke toilet. Biar aku aja Kang. Emang bisa Kar? Bisa, kalian enjoy aja. Ya sudah, makasih ya Kar. Sama-sama Kang. Di rumah Tunjung sendiri, Tunjung yang baru sampai rumah itu buru-buru masuk ke kamarnya, lalu mencoba memvideo call bocah cemeng manggis yang berhasil menarik hatinya itu. Namun begitu baru saja menelponnya, Caplek malah gantian merejeknya. Plek, kok dimatiin? Kang Jung masih di kafe? Enggak kok, udah pulang. Ini udah di kamar, makanya angkat. Seketika Caplek memvideo call Enjung yang membuat Enjung senang. Kang, tadi tuh siapa? Baru video call. Kok udah nanya tadi siapa? Seketika Caplek panik campur malu saat Enjung mengultinya. Baru komunikasi tuh, tanyain, lagi ngapain kek? Tanya apa kek? Bisa-bisanya langsung nanya tadi siapa? Yang mana sih? Yang tadi, yang cewek, yang meluk Kang Enjung. Kenapa emangnya kalau meluk? Gak apa-apa. Bener, gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Emang kenapa? Emang dia siapanya Kang Enjung? Ceweknya? Ya kalau ceweknya kenapa? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa terus. Ntar kalau aku ngomong sebenarnya jadi kenapa-napa. Kita ngomongin apa ya Kang? Aku gak ngerti, aku masih kecil. Apanya yang kecil? Kang, Isun kangen pli Abiriko. Seketika percakapan keduanya mulai serius. Podo Kang, Isun yo kangen Abiriko. Isun anteni Riko ring sawah. Ah, gak mau ah. Aku gak mau ketemuan di sawah. Lah terus di mana? Ke kafe. Kayak cewek tadi. Dibahas lagi. Kamu kayak cewek yang lagi cemburu. Lebih-lebih dari cewek lagi. Enak aja, aku cowok ya. Ya sudah, besok malam aku jemput ke rumahmu. Asik. Dah, tidur sana. Belum ngantuk. Tapi aku udah ngantuk, Pli. Pli, nyanyi dong. Gendingan. Biar aku tidur nyenyak. Gendingan paran, Kang. Apa aja? Oke, gendingi kai. Isun spesialaken kanggo Riko. Kepingin turuning dadane. Kepingin sun ngelongos rambute. Jagerno duk lendi rasane. Keloron dadi lanyatane. Sun angen raino lan bengi. Sin leren uli sun ngimpi. Gregeten dong terus ketiki. Keloron semanding ring ngimpi. Masio ulian ring dhuwurian. Pisane mung uli nyawang. Masio mung kembyange piantal. Ketimbyang nono piar pisan. Kadung wis teko lan judune. Kelakon turunang dadane. Kang, Riko wis turu. Di Villa Andre sendiri, pagi ini sekitar pukul 4 pagi, Sukar yang tak tahan ngantuk itu sudah tidur bersama Catur. Begitu juga Widi, kecuali Wasis dan Salim, yang entah kenapa belum tidur-tidur, sedangkan Andre sendiri sedang mengobrol bersama manajer dan juga asistennya, yang pagi ini juga akan langsung persiapan OTW ke bandara untuk check-in, dan langsung kembali ke Jakarta. Dan ketika manajer dan asistennya sudah pergi, Andre menghampiri Salim dan Wasis.
yang sedang duduk-duduk ngopi. "Kenapa? Kalian gak tidur?" "Aku ngantuk, tapi gak tenang. Kalau kamu masih ada tamu," ucap Salim. "Udah pulang, Kang. Kang Wasis, kenapa gak tidur? Padahal Kang Widi udah tidur." "Aku tadi siang udah tidur setelah pagelaran. Kalau Widi jangan tanya, pelor, nempel bantal langsung molor. Emang ngantuan. Kamu gak ngantuk, Dre?" "Belum, Kang. Setiap habis ngejob mana bisa tidur. Yang ada siang ntar gue tidur. Terus kita balik jam berapa nih?" "Santai aja, biar Sukar supirnya puas dulu tidur. Nanti bisa gantian sama aku." "Gampang, kita gantian aja nyetir." "Aduh, mules. Ini pasti gara-gara makanan di beach club tadi," ucap Wasis pergi ke toilet. Dan begitu Wasis ke toilet, kini tinggallah Andre dan Salim berdua saja. Andre seketika tidur di paha Salim. "Kang, apu wori ko meneng biain. Eneng paran?" Salim tak menjawab, namun tersenyum dan mengelus kepala Andre dengan lembut. "Lo masih ngambek sama gue? Gara-gara gue disawer sambil dipegang-pegang orang?" "Enggak, Andre. Makasih ya. Aku masih gak percaya bisa seberuntung ini dapetin kamu. Sumpah, masih gak nyangka. Bisa-bisanya kamu kecantol sama wong deso kayak aku." "Kang, gue beneran sayang sama lo. Serius, gak main-main." "Iya, aku percaya. Kalau gak cinta, gak mungkin kamu sebetah itu bela-belain berada di kampung. Sedangkan kamu biasa dengan kehidupan malam yang glamor." "Kamu tahu, Andre, tadi aku tuh jadi pusat perhatian orang. Bahkan ada yang foto-foto aku. Katanya ngaku-ngaku fanbase-mu. Aku jadi risih, malu. Ya bukannya aku sombong, kan aku bukan artis. Mungkin kalau di kampungku, aku artis kampung. Tapi kalau di sini, aku bukan siapa-siapa dan gak akan ada yang foto-foto aku. Kalau bukan karena kamu." "Santai aja, Kang. Gue tahu kok pasti banyak yang kepo sama Kang Salim. Bahkan udah ada yang nebak kalau Kang Salim cowok gue." "Iya, kayaknya mereka udah curiga, Andre. Ada beberapa yang kenotis. Soalnya aku sempat dengar kalau salah satu dari mereka bilang aku mirip di beberapa video kamu." "Gak apa-apa, Kang. Cuek aja." "Ya, terserah aja lah. Semasih gak ganggu kehidupanku." "Kang, jangan di sini. Ada anak-anak." "Gak apa-apa. Mereka pada tidur." "Cium doang." "Iya. Tadi kan udah di beach club. Beda itu, Kang. Takut anak-anak bangun. Ntar aja ya kalau udah sampai rumah puas-puasin." "Kang, please." "Cium aja ya." "Iya." "Ya udah." Wah, udah gak tahan dia. "Waduh, kalian udah bangun?" teriak Andre saat melihat Sukar, Catur, Widi, dan Wasis yang baru saja dari toilet memergoki keduanya. Biasa, Kang. Subuh-subuh, serangat fajar." Wasis kembali ke tempat duduknya bersama Widi dan menyeruput kopinya yang masih ada. Begitu juga Sukar dan Catur yang kini duduk bersama. "Sana ke kamar, kalau udah gak sabar," ucap Wasis. "Ayo, Kang," ucap Andre. "Nanti aja, Andre." "Ayo, Kang, boolku lapar nih." "Dre, malu-maluin aja," ucap Salim yang membuat semua cekikikan. "Ah, kalian kelamaan." "Waduh, Kang," ucap Andre saat melihat Wasis tiba-tiba mencium Widi dan merebahkannya di sofa dan sengaja menunjukkannya pada Andre, Salim, dan Sukar. Hingga kemudian, "Tur, waduh, Kar, kayaknya seru nih kissing bareng-bareng." "Kang, malah bengong. Tunggu apa lagi? Ngah-ngoh, gue sosor juga lo ya."
Ya, ketiganya pun play kiss bersama, menghabiskan sisa waktu yang ada sebelum kembali ke tanah osing. Kang, pindah yuk ke kamar. Gak usah Andre, nanggung. Di sini aja, bareng-bareng sekalian.